warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini semua hadir? Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 mengenai globalisasi di sekitarku, dan juga pembelajaran pertama. Nah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian, misalnya di rumah ataupun di sekolah. Seperti halnya benda-benda mobil dari Jepang, terus boneka dari Tiongkok, ada jam tangan dari Swiss, ada susu dari Selandia Baru, serta ada kain batik yang dari Indonesia. Tahukah kalian bahwa adanya barang-barang yang tadi Bu Tika sampaikan itu merupakan salah satu pengaruh dari adanya globalisasi? Globalisasi ini dimulai dari abad ke-20 yang ditandai dengan adanya perkembangan di bidang komunikasi. Sehingga untuk mengenal benda-benda yang ada di seluruh dunia, kita bisa dapatkan dari televisi, dari internet, atau dari media manapun. Selain di bidang komunikasi, pada era globalisasi kali ini juga terdapat perkembangan di bidang transportasi. Misalnya, saat kita ingin bepergian jauh ke luar negeri misalnya, kita bisa memanfaatkan transportasi modern sebagai alat untuk kita pergi ke luar negeri. Hanya dengan hitungan jam ataupun hari kita sudah sampai di luar negeri. Maka dari itu, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Tika, sekarang kalian dapat pahami bahwa globalisasi bisa sebagai massa yang dapat menembus ruang dan waktu. Paham anak-anak semua? Coba sekarang kalian diskusikan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Di sini Bu Tika akan menampilkan teks yang berjudul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Tolong kalian baca dengan seksama ya. Hal tersebut merupakan salah satu contoh globalisasi, yaitu terkenalnya alat musik angklung di seluruh penjuru dunia. Selain sering mengikuti pertemuan-pertemuan di luar negeri, Indonesia juga menjalin kerjasama Asia Tenggara dalam bidang sosial politik dan juga budaya. Kerjasama Indonesia di bidang politik seperti halnya ASEAN Defense Minister Meeting, Perjanjian Ekstradisi ASEAN, Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir, pengiriman duta dan konsulat, serta Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral. Nah, untuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya ada SEA Games, ada pertukaran pelajar, ada juga penanggulangan dampak bencana alam, penanganan narkoba, serta perlindungan terhadap difabel. Anak-anak, tahukah kalian bahwa listrik memiliki peranan penting di era globalisasi saat ini? Bagaimana sih produksi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks eksplanasi yang akan Bu Tika tampilkan. Teks eksplanasinya berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Setelah kalian membaca teks eksplanasi yang Bu Tika tampilkan tadi, sekarang kalian sudah tahu ya bahwa PLTA merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk dijadikan energi listrik. Anak-anak semua, coba sekarang kalian amati gambar pembangkit listrik tenaga mikro dan hidro berikut ini. Setelah kalian memperhatikan gambar tenaga hidromikro tadi, sekarang coba diskusikan bagaimana cara pembangkit mikrohidro itu bisa menghasilkan energi listrik. Coba uraikan
di lembar kerja yang sudah Bu Tika berikan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari pembelajaran untuk hari ini, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi ini ditandai dengan adanya perkembangan apa? Iya, perkembangan di bidang transportasi dan juga di bidang komunikasi. Serta dengan adanya globalisasi ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Dan juga di bidang transportasi ataupun komunikasi itu pastinya kita memerlukan adanya energi listrik. Sekarang coba kalian kerjakan tugas evaluasi yang ada di buku tugas kalian masing-masing ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk tugasnya tolong dikerjakan dengan baik pula. Apabila ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan ke Bu Tika ya. Bu Tika mohon maaf untuk segala kekurangan Bu Tika yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.